Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Dewi Ariyanti dari SMA Negeri 1 Cileunyi. Saat ini Ibu akan menyajikan materi PABP kelas 10 tentang hukum tajwid Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 berisikan tentang ayat larangan mendekati zina. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawalinya, marilah kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar, yaitu Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran PAIBP di semester ini. Quran surat Al-Isra ayat 32 ini berbunyi, marilah kita ikuti baca bersama-sama. Diawali ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itulah Quran surat Al-Isra ayat 32. Marilah kita sama-sama mengkaji hukum tajwidnya. Pada lafaz wala di ayun dibaca 2 harokat. Dalam tajwid namanya mad tabi'i atau mad asli, karena memang asli 2 ketukan. Ya, yang namanya panjang pasti 2 atau pada umumnya kenapa disebut asli memang 2. Tabi'i itu artinya tabiat, memang kebiasaannya kalau yang disebut panjang pasti lebih dari 1, yaitu 2. Nah, maka disebutlah mad tabi'i, di situ ada harokat patah. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada harokat patah yang diikuti huruf alif. Ya, jadi mad tabi'i itu ada 3, harokat patah diikuti alif, harokat kasroh diikuti ya, harokat dhammah diikuti waw. Ya, bagaimana cara membacanya? 2 harokat saja atau 2 ketukan dengan cara supaya tidak kepanjangan. Wala. Nah, begitu ya. Kalau kamu membaca datar tidak diayun, terkesan akan menjadi terlalu panjang, bisa 3, 4, bahkan 5 atau 6. Seperti ini. Wala. Nah, itu salah ya. Seharusnya diayun saja wala. Nah, menjadi 2 ketukan. Namanya mad tabi'i. Selanjutnya taqrabuz ya, tak di situ huruf qaf berharokat sukun di tengah ya, di tengah kata atau kalimat namanya qalqalah sugro ya, dibaca lembut atau dibaca tidak terlalu keras pantulannya ya, sedang saja, cukup memantul ya, terdengar pantulannya. Jadi seperti ini. Taqra nah ya, ada ak ya, kembali ke huruf ak. Taqrabu, take. Nah, itu tidak dibaca terlalu keras atau terlalu ini. Take. Nah, itu tidak boleh ya. Membaca seperti itu salah. Sebab ini ada di tengah kata atau di tengah kalimat, kita baca qalqalahnya sugro atau kecil ya, kecil saja. Selanjutnya anak-anakku, pada lafaz az-zina, az ya, di sini digabung dari kata taqrabuz zina. Di situ ada alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Nah, itu adalah huruf syamsiah, dibacanya lebur ya, alif lamnya lebur sehingga bunyi alnya tidak dibaca. Ya, langsung saja ke za. Alhamdulillah kita punya mushaf yang sangat jelas, ada tasdid, itu sudah jelas masuk ke huruf yang ditasdid itu ya.
taqrabuz zina. Nah, ini seandainya kalian tidak mendapati Quran yang berharokat dengan tanda tasdid, ini huruf samsiah ini harus diketahui ya. Taqrabuz zina. Nah, ya di situ alif lamnya tidak dibaca jelas, tetapi cukup dilebur sehingga bunyi alnya tidak dibaca. Namanya alif lam syamsiyah ya. Selanjutnya anak-anakku, mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Nah, kalian harus memahaminya. Ini ada mad tobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, ini yang menjadi patokan satu kata. Wasa'a. Bu, saya tidak mengerti apakah itu satu kata atau tidak gitu kan ya, karena ini bahasa Arab bukan bahasa kita. Nah, untuk membedakannya lihat saja bentuk hamzahnya. Ya, bentuk hamzahnya seperti ini berarti satu kata. Kalau hamzahnya tegak, itu berarti di kata yang berbeda, ya. Karena ini hamzahnya berbentuk seperti akad dua terbalik, maka ini otomatis sudah jelas satu kata. Ya, kalau seandainya kalian tidak bisa membedakan ini mad wajib mutasi atau mad jaiz gitu ya. Kalau mad jaiz itu dua kata yang berbeda. Kalau ini satu kata, maka disebutnya mad wajib mutasil, satu kata ya, wajib mutasil. Nah, itu dalam satu kata. Jadi fahisyah ini harus dilihat hurufnya gitu ya, harus dilihat hurufnya. Wasa'a. Nah, itu tanda halis atau pedang dibaca dipanjangkan saja, tidak diayun. Oke? Nah, selanjutnya anak-anakku ada yang disebut dengan mad iwad. Apa itu? Fathah tanwin. Lihat ada fathah tanwin. Fathahnya dua, ya, disebut fathah tanwin pada akhir kata jika wakaf atau berhenti. Dibaca mad sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Dibacanya dua, mad panjang, ya. Tapi jangan terlalu kepanjangan, ya, cukup dua ketukan saja. Sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Ini biasanya di akhir ayat, ya, di akhir kalimat. Nah, itu sabila. Nah, cukup begitu saja. Namanya mad iwad, ya, di akhir kata. Nah, itu barangkali hukum tajwid yang bisa Ibu jelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 berkenaan dengan materi larangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina, apalagi melakukannya ya, mendekatinya saja sudah diharamkan oleh Allah. Kata Allah di dalam itu apa, di dalam ayatnya, karena zina itu adalah perbuatan yang keji gitu ya, jalan yang buruk. Itu saja barangkali anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran telah tajwid ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.